ketika Amerika Serikat tidak berpartisipasi secara penuh, baik dari sisi kepesertaan maupun dari sisi pendanaan, maka kebijakan kesehatan global itu bisa bergeser. Saya terus terang merasa senang ya, Donald Trump menyatakan Amerika keluar dari WHO ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengulas sekaligus memberikan opini dan pendapat saya terkait dengan kebijakan Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 untuk keluar dari WHO. Ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa dilakukan di hari pertama beliau menjabat lagi sebagai Presiden Amerika. Jadi ini sebenarnya kalau dari sisi Trump merupakan keputusan yang kedua kali dia keluar dari WHO. Setelah pada waktu dia menjadi Presiden ke-45, dia juga menyatakan Amerika keluar dari WHO di tahun 2020 di masa awal pandemi. Kenapa dia mengambil lagi keputusan ini? Karena sebagaimana juga keputusan yang dia lakukan di masa pemerintahannya yang lalu, dia menuduh organisasi WHO ini terlalu berpihak kepada Cina. Padahal pada masa tahun 2020, di mana pandemi COVID itu terjadi, asal muasal dari pandemi itu berasal dari Wuhan, bukan? Nah, Trump menganggap bahwa WHO itu tidak transparan dan melindungi Cina sehingga tidak terjadi sebuah investigasi pada masa awal pandemi sebagaimana yang diinginkan oleh Trump, yang diinginkan oleh Amerika Serikat waktu itu. Kemudian yang kedua adalah Donald Trump itu punya agenda namanya America First. America First itu adalah menitikberatkan perlindungan kepada warga negara Amerika, kepada kepentingan negara Amerika dibandingkan dengan biaya internasional yang harus ditanggung oleh Amerika sebagai pendana atau penyandang dana terbesar dari WHO. Jadi Trump memandang bahwa kontribusi Amerika Serikat sebagai penyandang dana terbesar dari WHO dibandingkan dengan manfaat yang didapat itu tidak sebanding. Itu yang membuat dua keputusan yang membuat Trump keluar dari WHO. Kemudian berikutnya lagi adalah apa nih implikasinya di dalam negeri ya? Tentu saja masyarakat Amerika juga terbelah ya, karena tidak semuanya pro terhadap keputusan Trump untuk keluar dari WHO. Tetapi mungkin sebagian besar merasa gembira dengan keputusan yang dilakukan oleh Trump ini, karena alasan-alasan pertama adalah dari sisi nasionalisme, kemudian juga selama ini ketika Amerika Serikat itu terlalu terlibat dalam kepentingan internasional, termasuk dalam hal ini ada kesehatan, maka pembiayaan itu menjadi terlalu besar diberikan kepada kepentingan global dibanding dengan kepentingan nasional. Tetapi di sisi lain ada juga warga negara yang menentang keputusan dari Trump itu, lebih kepada kekhawatiran kehilangan akses terhadap dukungan internasional, kehilangan akses terhadap informasi kesehatan global, dan kehilangan akses terhadap kerjasama internasional dalam penanganan pandemi-pandemi berikutnya serta penyakit-penyakit lainnya ya. Itu kekhawatiran itu yang menjadi debat publik di Amerika Serikat saat ini. Dari sisi dampak global gimana? Tentu saja keluarnya Amerika dari WHO itu jelas akan memperburuk krisis kepercayaan negara-negara lain terhadap organisasi WHO ini ya, karena selama ini juga banyak negara yang sebetulnya ragu ya untuk bergantung sepenuhnya kepada WHO karena dengan ketergantungan yang amat sangat kuat terhadap WHO, maka kedaulatan negara itu menjadi
menjadi rendah ya dibandingkan dengan bagaimana negara itu bisa tetap memiliki kedaulatan untuk menentukan kebijakan-kebijakan kesehatannya. Dan ketika WHO itu menjadi terlalu sebagai organisasi yang terlalu dominan dalam kebijakan-kebijakan kesehatan global yang tidak selalu fitted, tidak selalu cocok dengan kebutuhan maupun kepentingan kebijakan kesehatan di level negara, maka inilah yang kemudian barangkali akan membuat banyak negara-negara yang selama ini ragu terhadap kebijakan WHO mungkin saja akan segera ikut langkah Trump untuk keluar dari WHO ya. Dan ini tentu saja akan memengaruhi konstelasi, akan memengaruhi peta dari kebijakan kesehatan global. Ketika WHO tidak lagi menjadi organisasi yang memiliki otoritatif yang sangat kuat ya, yang mencederai kedaulatan-kedaulatan setiap negara terhadap kebijakan kesehatannya ya. Dan sebetulnya ini adalah sebuah hal yang sangat alamiah ya karena ketika Amerika Serikat tidak berpartisipasi secara penuh baik dari sisi kepesertaan maupun dari sisi pendanaan, maka kebijakan kesehatan global itu bisa bergeser, mungkin menuju perspektif yang lebih regional atau mungkin lebih terkonsentrasi pada kepentingan-kepentingan negara-negara yang tidak semua sama dan barangkali memiliki visi yang berbeda terhadap kepentingan-kepentingan WHO maupun kepentingan-kepentingan negara lain yang menjadi anggota dari WHO. Tetapi memang di sisi lain akan ada ancaman dari sisi kolaborasi internasional dalam menangani pandemi di masa depan. Tapi, ya anyway, sebenarnya kalau saya, karena saya terus terang merasa senang ya, Donald Trump menyatakan Amerika keluar dari WHO ya. Banyak sekali implikasi-implikasi yang kalau saya bilang itu positif ya. Pertama adalah WHO tidak lagi menjadi organisasi yang super body ya dan berkecenderungan untuk otoriter begitu karena dia memiliki kekuasaan atas kedaulatan setiap negara yang tergabung di dalam WHO, apalagi sejak tahun 2022 WHO itu bersama dengan negara-negara termasuk Indonesia itu merancang adanya sebuah keputusan yang sangat kontroversial bagi dan sangat dikhawatirkan akan semakin mengabaikan kedaulatan dari setiap negara yaitu pandemic treaty ya. Dan pada akhir tahun 2024 WHO sudah menyatakan bahwa pandemic treaty ini harus harus menjadi sebuah keputusan bersama, menjadi sebuah keputusan WHO yang nanti harus diikuti oleh negara-negara apa namanya anggotanya di bulan Mei 2025. Jadi ini sebenarnya keputusan Amerika, keputusan Trump untuk keluar dari WHO adalah semacam sebuah a blessing in disguise untuk pandemic treaty ini. Karena bisa jadi kalau WHO memaksakan pandemic treaty yang berisikan pasal-pasal dan undang-undang yang amat sangat memengaruhi kedaulatan negara-negara WHO, bisa jadi nanti ketika WHO itu memaksakan agar pandemic treaty menjadi sebuah keputusan, bisa jadi nanti merupakan sebuah trigger bagi negara-negara yang lain untuk juga keluar dari WHO ya. Jadi inilah yang sebetulnya adalah sesuatu yang menjadi sebuah perspektif baru bagi setiap negara untuk mengubah kebijakan-kebijakan kesehatannya untuk tidak terlalu mengekor, untuk tidak terlalu membebek kepada apapun keputusan dari WHO. Ya, teman-teman, sahabat Dokter Tifa semuanya, nanti mudah-mudahan di waktu yang lain saya akan lebih banyak lagi mengulas isi pros and cons ya, keuntungan maupun kerugian Amerika Serikat keluar dari WHO. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.